tempat ini. Dan Engkau mengambil alih ibadah ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami minta Engkau mencurahkan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Hati yang kering akan dibasahi kembali. Hati yang luka akan disembuhkan. Hati yang lemah akan dikuatkan kembali. Roh Kudus, ambil alih segala-galanya Tuhan, supaya Tuhan kami boleh melihat Engkau, boleh melihat kuasa-Mu pada hari ini, boleh melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap firman yang akan ditabur, urapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua jemaat-Mu menjadi jemaat yang bijaksana Tuhan, mengerti akan firman-Mu Bapa. Jadikan tadi kami tanah yang subur, menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua pada hari ini. Kami boleh siap menerima firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita umat yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kita boleh bersalaman satu dengan yang lain. Karena Tuhan memberkati. Praise God. Berapa banyak kita percaya kita umat pemenang? Amin. Kita telah diberkati beberapa hari ini oleh pasangan hamba Tuhan yang telah melayani kita selama 2 hari, dan hari ini kita akan dilayani kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Gunadi Subrata dan Ibu Elizabeth Subrata yang telah memberkati. Berapa banyak kemarin yang datang di acara seminar? Saudara diberkati? Amin. Luar biasa ya. Nah, atas permintaan jemaat, nanti siang ini kita akan adakan workshop, ya. Tapi workshopnya akan dibagi 2 sesi. Jadi setelah selesai ibadah kita akan makan siang terlebih dahulu. Setelah itu jam 1 kita akan mulai sesi yang pertama dengan Pastor Gunadi, akan berbicara tentang keluarga. Dan setelah itu akan kita adakan sesi kedua dengan Ibu Elizabeth yang akan meneruskan mungkin kemarin yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab ataupun mungkin akan disampaikan untuk kita semuanya. Dan kita percaya ini sangat berharga sekali untuk kita, karena kita pikir sebagai orang Kristen, Ibu Elizabeth sudah sampaikan waktu di tempat Pak Rene, kita suka makan sembarangan, tapi sambil makan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkanlah dari kolesterol. It doesn't happen, saudara. So, kalau saudara masih melakukan itu, berarti mesti bertobat dan dengarkan mana yang baik. Tapi saya heran, kemarin belum dibahas soal babi ya Bu ya. Belum sempat dibahas soal babi, saudara. Berapa banyak suka makan babi di sini? Kalau saya angkat tangan sebetulnya, saya udah tahu lah semuanya suka. Saudara tahu, kemarin saya dengar kalau babi itu adalah vacuum cleaner. Nah, kalau saudara nanti dengar isinya apa mungkin bisa ngeri sendiri. Tapi saya percaya sebagai umat Kristen, karena kita nggak hidup di perjanjian lama, tapi kita harus mengerti mana makanan yang sehat, mana makanan yang kurang baik untuk dimakan. Ya, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi untuk Tuhan, bisa melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Oke, sekarang kita akan dilayani oleh Pastor Gunadi Subrata dari Gereja Kemuliaan Sion di Indonesia. Beliau adalah Ketua Sinode, dan selama beberapa hari ini senang sekali bisa bersama dengan kami untuk melayani Gereja FGF di New York ini. Dan ini kesempatan untuk kita menerima berkat. Jadi bukalah hati kita, pikiran kita selebar-lebarnya untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Gunadi Subrata dari Indonesia. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Saya dan
Ibu Elizabeth, senang berada bersama-sama saudara. Saya merasakan seperti dalam keluarga sendiri. Terima kasih kepada Pastor Tony yang sudah mengatur jadwal pelayanan kami sehingga ini boleh terlaksana. Hari ini saya mau bicara tentang keluarga. Tapi sebelum saya bicara tentang keluarga, di samping saya mengembalakan jemaat saudara, yaitu Gereja Kemuliaan Sion, saya juga ada dalam kepengurusan satu yayasan yang namanya Yayasan Persat, yaitu pelayanan desa terpadu. Saya hari ini ingin mengajak teman-teman di sini untuk paling tidak bisa mendukung dalam doa. Karena pelayanan ini lebih diutamakan bukan untuk menjangkau orang-orang di kota, tapi sesuai dengan namanya pelayanan desa terpadu adalah menjangkau orang-orang di desa. Perlu kita ketahui 75% orang-orang di Indonesia itu tinggal di desa, 25% di kota. Jadi kalau kita mau bicara tentang Indonesia penuh kemuliaan, tentu kita tidak bisa hanya menjangkau kota. Kita juga harus menjangkau desa-desa. Katakan amin. Karena 75% justru penduduk Indonesia itu tinggal di desa-desa. Nah, saudaraku, memang di Indonesia masih ada hal yang saya boleh katakan tidak seimbang, yaitu hamba-hamba Tuhan banyak kumpul di kota-kota besar. Sedangkan justru penduduk yang perlu dijangkau itu di desa-desa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, Yayasan Persat ini ya Tuhan pakai untuk punya misi justru menjangkau desa-desa. Tujuan pelayanan ini dua. Yang pertama adalah menjangkau suku-suku yang terabaikan. Jadi kita masuk ke pedalaman-pedalaman pulau, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Indonesia itu luas sekali, saudara. Sampai hari ini masih ada pulau yang belum dikasih nama. Saudaraku, ada daerah-daerah tertentu sampai hari ini penduduknya belum pernah lihat mobil. Jadi ada tim kami baru pulang dari satu daerah masuk ke pedalaman Sulawesi. Mereka tidak mau foto sama manusia, mereka pengen foto sama mobil. Karena baru pertama kali lihat mobil masuk ke situ. Jadi saudaraku, memang inilah Indonesia, sangat luas. Dan saya ada bawa satu video klip tentang bagaimana kita menjangkau suku-suku yang terabaikan itu. Dan tujuan yang kedua yang sekarang kita lakukan adalah pendidikan. Jadi setelah kita menjangkau suku-suku yang terabaikan itu, kita bangun pendidikan. Kita bangun sekolah-sekolah sederhana tentu. Saudaraku, supaya mereka dari sejak kecil menerima pendidikan yang baik dan nilai-nilai Kristus boleh diberikan dalam sekolah itu. Katakan amin. Sebab saudaraku, kita perlu tahu saudara sepupu kita itu sedang gencar-gencarnya masuk di bidang pendidikan, dan dana mereka kuat sekali. Kalau tidak kita juga masuk, saudaraku, di bidang pendidikan ini, maka berapa banyak orang akhirnya justru tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka akan mengenal Allah yang lain. Oleh karena itu, saudaraku, kita sedang berlomba dengan waktu tentu, supaya banyak jiwa-jiwa di pedesaan juga boleh mengecap pendidikan, dan yang paling penting adalah mengenal Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, ini ada satu video klip di mana tim kita pernah masuk ke satu pedalaman di Sulawesi. Ada satu suku namanya Lauce. Itu suku sangat dalam, saudaraku, tempatnya. Dan kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja di suku itu. Ya, saya kira kita bisa sama-sama melihatnya. Silakan.
pegunungan di sepanjang Teluk Tomini. Suku Lauce berdiam di sekitar mata air Tinombo, di dataran tertinggi di pegunungan Sulawesi Tengah. Perkampungan orang Lauce di dataran tinggi disebut Siafu, yang berarti samar-samar, karena puncak-puncak pegunungan ini selalu diliputi awan sepanjang waktu dan sulit terlihat dari kaki gunung. Pada akhirnya, Siafu identik dengan mereka yang masih mendiami puncak-puncak gunung, tak terlihat, terasing, dan terbelakang. Orang-orang suku Lauce masih menjalani kehidupan suku-suku kuno yang memprihatinkan. Mereka tinggal berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 15 hingga 20 keluarga dan dikenali berdasarkan nama tempat tinggalnya. Lauce Siafu kini dipimpin oleh beberapa kepala suku. Tiap kepala suku mengendalikan beberapa kelompok. Rumah mereka adalah gubuk-gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan beratap daun rotan. Di dalam ada perapian yang dibuat untuk mengusir udara dingin. Tiap rumah biasanya dihuni oleh orang tua dan sedikitnya 5 anak-anak beserta hewan peliharaan. Mereka makan talas dan ubi. Sesekali mengkonsumsi daging hewan hasil buruan. Tapi kini, setiap pagi, anak-anak Lauce berlari beriringan menuruni puncak-puncak gunung untuk tiba di sekolah.
Depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Yang hari ini kita mau belajar sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti sebentar masuk di lurus. Jangan bermain supaya cepat masuk. Siap kan? Nah, masuk juga ya. Satu, dua, tiga. Ayo duduk, tahu kan duduk. Oke, yang dapat 10 angkat tangan. Mari, mari. Dari besar besar kecil ke mana yang paling besar? 100. Yang benar angkat tangan. Yang bikin begini angkat tangan. Nah. 100. Ini yang bagian kedua. Kita yang Ya, puji Tuhan. Bagus panas sama New York. Ya, saudara, ini salah satu contoh dari 600 sekolah yang sudah dibangun. Dan guru-guru kita utus ke sana. Dan saudara, pelayanan mereka holistik. Artinya bukan hanya sekedar mengajar di sekolah, tapi waktu pertama-tama mereka datang ke daerah-daerah terpencil ini, mereka harus ngajarin banyak hal. Mereka tadi nggak pernah gosok gigi, jadi diajarin gosok gigi itu gimana, diajarin mandi pakai sabun itu gimana.
Harus dari situ dulu. Jadi holistik. Sampai akhirnya mereka ya bisa sekolah dengan baik. Saya ingin bagi visi ini supaya teman-teman di New York bantu doa. Karena kita pegang janji Tuhan bahwa Indonesia pasti penuh kemuliaan. Amin. Ya, tapi harus bayar harga. Ya. Kalau kita semua kumpul di kota, tentu 75% akan hilang. Karena 75% penduduk tinggal di desa-desa. Jadi biarlah teman-teman di New York ya selalu ingat akan pelayanan ini ya, dukung dalam doa supaya ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Katakan amin. Oke, mari kita berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan lawat setiap suku-suku bangsa, bahkan yang ada di pedalaman. Mereka yang jauh Tuhan dari kami di kota-kota, tetapi Tuhan mendengar doa-doa mereka supaya mereka pun dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami kembali dapat beribadah. Kami mau bicara Tuhan hari ini tentang keluarga, karena kami tahu Tuhan Yesus keluarga yang kuat menyebabkan gereja menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan ingin pernikahan kita berlangsung seumur hidup. Katakan amin. Tapi ada hal yang kita perlu tentu kerjakan. Yang pertama saudaraku yang hari ini saya mau sampaikan adalah pentingnya mentaati setiap firman Tuhan. Karena ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Katakan sama-sama, ketaatan mendatangkan berkat. Jadi keluarga kita kalau mau diberkati, kalau mau kuat, kalau mau saudaraku bisa berlangsung seumur hidup, maka perlu kita mentaati firman Tuhan. Ada banyak hal tentu yang kita akan coba pelajari, tapi saya akan mulai dari situ. Mari kita akan lihat sebuah kebenaran di dalam Matius pasal yang ke-7. Kitab Matius pasal yang ke-7 ya, ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Atau juga bicara rumah tangga. Jadi kalau kita mau bijaksana, maka kita harus dengar kata Tuhan Yesus, bahwa tidak cukup hanya mendengarkan firman, tapi kita harus melakukan atau mentaatinya. Ayat 25, kemudian turunlah hujan. Ini bicara rumah tangga saudaraku, hujan. Hujan itu artinya sesuatu yang datang dari atas, air yang turun dari atas. Kalau dalam konteks rumah tangga, ini urusan yang ke atas. Urusan dengan orang tua, itu kan ke atas. Urusan dengan mertua, itu kan ke atas. Di Indonesia banyak ya problem dengan mertua. Di New York nggak ada ya. Jadi hujan itu urusannya ke atas kan, air yang turun dari atas. Lalu saudaraku dikatakan di sini juga, kemudian datanglah banjir. Jadi banjir itu dari bawah. Itu urusan dengan anak, urusan dengan cucu dan sebagainya, dari bawah. Lalu Tuhan lanjutkan, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau angin dari samping. Jadi urusan dengan siapa itu? Dengan suami, dengan istri, ya kan? Di Indonesia banyak persoalan suami istri. Di New York aman-aman.
Aman-aman? Haleluya. Jadi ini urusan keluarga sebenarnya. Ya, ada hujan, ada banjir, ada angin. Lanjutkan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, kalau kita tidak melakukan, tidak taat, tahu firman tapi nggak taat, ia sama dengan orang yang apa? Yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saya mau katakan, dengar firman tentu baik, tapi tidak cukup. Katakan sama-sama, tidak cukup. Ya, baik memang, tapi tidak cukup. Kita harus mentaatinya, kita harus melakukannya, baru diberkati. Kalau bicara dosa, itu ada dosa-dosa tertentu yang belum dilakukan, baru di pikiran saja Tuhan sudah bilang dosa. Seorang laki-laki belum berzina secara fisik dengan seorang wanita, tapi baru di pikiran saja Tuhan sudah katakan dosa. Tapi kalau firman, saudaraku, lain. Kalau kita baru mendengar firman, belum dihitung apa-apa sama Tuhan. Ibarat taksi. Sebab saya lihat jemaat di sini cukup banyak yang itu ya, mengemudi taksi ya. Ibarat taksi. Ya, kalau di Jakarta, di sini pakai meteran. Pakai kan? Ibarat taksi, kalau kita baru hanya mendengar firman, meterannya belum jalan. Tapi kalau sudah melakukan firman, itu baru jalan. Jadi firman Tuhan, saudaraku, bilang begitu. Jadi penting sekali kita melakukan. Kenapa begitu? Karena, saudaraku, kita perlu tahu setan itu dengar firman. Siapa yang sepakat dengan saya, setuju bahwa setan dengar firman? Coba katakan. Setan dengar firman. Tapi kenapa dia jadi setan? Ayo, kenapa? Karena dia tidak taat, saudara. Dia bahkan memberontak kepada Tuhan. Dia ingin jadi Tuhan. Dia menyombongkan diri. Karena dia dulu namanya Lucifer. Maka dia kemudian dibuang dari surga. Jadi setan. Dengar firman dia, tapi tidak taat. Jadi kalau ada jemaat yang cuma dengar firman, tapi nggak pernah dilakukan, mirip siapa kira-kira? Mirip siapa, saudaraku? Coba katakan kiri kanan dulu. Saya nggak mirip loh. Jadi, saudaraku, penting sekali ketaatan. Saudaraku, ketaatan itu mendatangkan berkat. Saya percaya, saudaraku, kita sering mendengar firman bahwa Tuhan rindu memberkati kita. Katakan amin. Tuhan rindu memelihara hidup kita, melindungi hidup kita. Tapi hari ini kita mau masuk lebih jauh, bahwa ternyata, saudaraku, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu tergantung di area mana kita taat. Kehidupan ini ada banyak area. Ada area keuangan, amin. Ada area keluarga, ada area juga kesehatan. Kemarin kita sudah dengar tentang kesehatan. Ya, tadi Pastor Tony juga kembali mengingatkan kepada kita, kan gak cukup hanya doa dalam nama Yesus, kolesterol jadi turun. Katakan amin. Ada bagian kita tentu yang harus kita kerjakan. Jadi dalam hidup ini ada banyak area, di mana di satu area kita taat, kita benar-benar mengikuti perintahnya Tuhan. Jangan takut, blessing Tuhan pasti ada. Amin. Berkat Tuhan pasti ada. Tapi di area mana, saudaraku, kita tidak taat, tidak ada blessing, tidak ada berkat. Bahkan, saudaraku, kita harus bayar harga atas ketidaktaatan kita. Katakan amin. Saya mau cerita Daud.
Daud itu orang yang spesial. Dia disebut ya orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia adalah sahabatnya Tuhan. Dia adalah saudaraku seorang yang sudah ditentukan oleh Tuhan akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita semua nanti akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Katakan amin. Amin. Tapi tidak semua sudah ditentukan oleh Tuhan siapa yang memerintah. Tetapi Daud, saudaraku, di dalam kitab Yesaya dikatakan dia sudah ditentukan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dia memang sepertinya istimewa. Kristus disebut anak Daud. Padahal ada banyak hamba-hamba Tuhan lain yang bagus-bagus. Ada Musa, ada Abraham, tapi Kristus disebut anak Daud. Jadi memang ada sesuatu yang istimewa tentang Daud. Tetapi saudaraku, dia manusia biasa. Saya senang dengan Alkitab, karena Alkitab ini kitab yang jujur. Artinya keberhasilan orang ada di sini, tapi kegagalan orang pun ditulis di sini, supaya kita belajar. Maka saudaraku, kita harus terus baca Alkitab, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Katakan amin. Dan terus mentaatinya tadi. Nah saudaraku, Daud itu pada masa hidupnya sering berperang. Dia memang saudaraku sering berperang, tetapi yang Alkitab catat luar biasa sekali. Kemanapun Daud berperang, tidak pernah kalah, selalu menang. Itu yang luar biasa, saudara. Kemanapun Daud berperang, selalu menang, tidak pernah kalah. Ada orang berkata, ya dia jenderal ahli strategi. Ya mungkin ada benarnya. Tapi kalau kita teliti firman Tuhan, bukan itu. Karena ternyata Daud begitu taat dengan satu hukum di Alkitab yang namanya hukum perang. Jadi rupanya ada hukum tentang perang. Ada aturan main yang Tuhan berikan kepada Daud. Kalau mau menang perang, ada aturannya. Dan Daud taat. Kuncinya taat. Dia baca hukum-hukum itu, dia taati hukum itu, maka hasilnya kemanapun dia berperang, puji Tuhan, selalu menang. Mari kita lihat hukum perang dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan 20. Hukum perang. Jadi Alkitab ada banyak hukum, saudara ya. Banyak sekali hukum. Termasuk di dalamnya yang kemarin Ibu Elizabeth sampaikan, hukum tentang kesehatan. Ulangan pasal 20, mari kita lihat. Nanti di rumah baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Panjang ayatnya, kita nggak baca. Tetapi judulnya apa, saudara? Hukum perang. Jadi Daud, saudaraku, diberikan oleh Tuhan hukum perang. Dan Tuhan, saudaraku, memberikan kemenangan. Kenapa? Karena Daud selalu menang perang. Di mana ayatnya Daud selalu menang perang? Mari kita lihat ayatnya. 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-14. Inilah ayat di mana saudaraku Daud selalu menang di dalam peperangan. 2 Samuel 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi apa? Kemenangan. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi saudaraku, di area perang gak ada masalah. Ini orang hebat. Maju perang selalu menang. Kenapa? Karena dia taat. Maka penting sekali, saya ulang-ulang terus, ketaatan. Katakan amin. Amin. Penting sekali taat. Setiap hari Minggu saudara dengar firman di tempat ini. Pastor Tony dan pembicara-pembicara yang diundang berkhotbah di tempat ini. Penting sekali saudaraku.
mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Siapapun yang berkhotbah, saudara harus percaya dia wakilnya Tuhan. Katakan amin. Dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Maka saudaraku, kalau kita taat, kita diberkati. Saya lanjutkan ya. Tapi area hidup kan bukan hanya perang. Kalau sekarang mungkin bukan perang, barangkali kita bisa katakan itu karir, itu pekerjaan. Tapi area hidup kan bukan hanya itu. Ada banyak yang lain kan. Kita juga punya keluarga yang harus ditata dengan baik. Kita punya keluarga yang harus ditata dengan bijaksana. Nah, ternyata di area ini pun ada hukumnya. Mari kita lihat. Di dalam Ulangan pasal yang ke-17. Ulangan pasal 17. Demikian firman Tuhan, Ulangan pasal ke-17. Ada hukum lain, saudaraku. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ulangan 17 dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Judulnya apa? Katakan. Hukum tentang raja. Jadi seorang raja itu kalau mau sukses, kalau mau berhasil termasuk dalam keluarganya, dia harus mentaati hukum ini. Nah, saya baca, ternyata Daud melanggar. Daud tidak taat. Di ayat berapa Daud tidak taat? Mari kita lihat ayat 17. Ayat 17. Demikian firman Tuhan ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai, apa saudara? Banyak istri. Jadi raja Israel gak boleh punya istri banyak. Gak boleh. Ini aturannya dari Tuhan. Juga janganlah ia punya banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Di area ini Daud gagal. Daud istrinya banyak. Saudara bertanya, di mana ayatnya Pak Gunadi istrinya Daud banyak? Yuk kita lihat. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 13. 2 Samuel pasal 5 ayat 13. Daud istrinya banyak. Demikian firman Tuhan ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gudik dan istri dari Yerusalem. Pertanyaan, kalau ada kata mengambil lagi, artinya udah punya apa belum? Sudah punya ya. Tapi masih ngambil lagi, artinya belum cukup buat dia. Istri gundik dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Banyak istri. Dia langgar. Tahu firman tapi dia langgar. Tidak ditaati. Nah, saudaraku, nanti saya mau singgung ini ya. Karakter itu transfer. Gimana kita orang tua, nanti gimana anak kita. Daud, saudaraku, di area ini dia melanggar, istrinya banyak. Maka turun nih, kebiasaan karakter sifat ini turun kepada anaknya yang namanya Salomo. Lebih dahsyat lagi. Sebab jumlah istri sama gundiknya berapa, saudaraku? Ceceng ya. Saudaraku, karakter itu bisa transfer. Ingat Abraham pernah berbohong. Ketika dia bohongi, katanya Sarah itu bukan istrinya. Ishak juga berbohong. Saya akan bicara di area ini. Itu sebabnya maka kita perlu menata rumah tangga kita dengan bijaksana. Katakan amin. Amin. Orang tua harus hidup dengan hati-hati menuruti firman Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan bisa akan turun kepada anak cucu kita. Kalau karakter yang baik transfer, puji Tuhan. Kalau buah roh yang transfer ke bawah, puji Tuhan. Tapi kalau yang buruk, tentu kita semua tidak mau. Katakan amin.
Tapi itu kenyataan yang Alkitab ajarkan, karakter itu bisa menurun ke bawah. Nah, saya lanjutkan tentang Daud. Di sini Daud gagal. Daud tidak taat. Tahu firman, tahu hukumnya, tapi tidak melakukan. Ibarat saudaraku payung. Kalau kita pakai payung, payung itu bolong, maka air hujan bisa masuk. Jadi kehidupan Daud di area ini ada celah, sehingga iblis diizinkan oleh Tuhan masuk. Karena apa? Ketidaktaatan. Sehingga di area perang, saudaraku, tidak ada masalah. Kemanapun Daud perang, menang. Tapi di area rumah tangga, Daud kecolongan. Kita belajar sama-sama ya pagi ini. Masih ingat? Coba berikan contoh persoalan-persoalan dalam keluarga Daud. Masalah keluarga Daud. Ada yang ingat? Contoh ya, ingat Absalom, anaknya, ngapain dia? Dia memberontak, bahkan dia mau membunuh ayahnya. Itu kan masalah keluarga kan. Yang lain, ada anak perempuan yang diperkosa, namanya siapa? Tamar. Betul sekali, Tamar. Diperkosa bukan oleh orang lain, oleh saudaranya sendiri. Daud udah banyak istrinya, masih ngintip orang mandi lagi. Ya. Salah siapa itu? Salah yang ngintip apa salah yang diintip itu? Ya, udah banyak istrinya, masih ngintip orang mandi. Akhirnya berzina. Lahir anaknya. Anaknya apa? Meninggal. Saudara baca di Alkitab, gundik-gundiknya Daud pun banyak yang diperkosa. Di area rumah tangga kacau. Di area rumah tangganya babak belur, gak karuan. Puji Tuhan memang akhirnya dipulihkan, tapi dia harus bayar harga mahal. Kenapa saudaraku? Karena di area ini ada ketidaktaatan. Tapi di area perang tadi tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang Daud begitu taat dengan hukum-hukum perang. Jadi saudaraku, hari ini pesan firman adalah mari kita taat di semua area kehidupan yang Tuhan sudah ajarkan. Katakan amin. Termasuk di area kesehatan. Coba kalau dari pagi makan es krim, siang ngambilnya es krim, sore-sore masih makan es krim tambah coklat lagi, tengah malam masih makan coklat sama es krim, kira-kira jadi apa? Jadi apa saudara? Kan saudara akan berkata begini, saya orang Kristen, setiap kali makan es krim saya doa dulu dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak bisa gitu kan saudaraku. Katakan amin. Tidak bisa. Jadi ada hukum-hukum yang kita harus taati. Kemarin saudaraku dari jam berapa kemarin? Jam 11 sampai jam 5 ya saudara ya. Itu istri saya menyampaikan hukum-hukum tentang kesehatan yang ada di Alkitab. Kuncinya cuma taat saja deh. Kalau kita taati pasti ada berkat. Katakan amin. Pasti ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Saya ada kesaksian. Satu keluarga yang hari ini Tuhan sudah pulihkan. Bahkan keluarga ini, saudaraku, sekarang sudah melayani Tuhan. Tapi punya persoalan beberapa tahun yang lalu. Seorang pengusaha berhasil. Di bidang keuangan tidak ada persoalan. Orang-orang lain yang menjalankan usaha sejenis merasa sedang turun usahanya, tapi justru dia sedang naik. Di area ini tidak ada persoalan sama sekali. Keuangannya sedang baik. Saya tidak heran
Kenapa? Karena saudaraku ternyata dia menerapkan hukum-hukum keuangan Alkitabiah di rumah tangganya. Dia nggak pernah lalai mengembalikan persepuluhan. Sebab memang ada ayatnya, orang yang mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, Tuhan akan buka tingkap langit dan Tuhan akan memberkati berkelimpahan. Katakan amin. Itu ayat. Jadi dia, saudaraku, tidak pernah lalai. Dia mengajarkan istri anak-anaknya untuk selalu mengembalikan persepuluhan. Makanya di area ini tidak ada persoalan. Bukan hanya dia mengembalikan persepuluhan, tapi dia juga menabur. Menabur dari yang 90%. Karena kalau persepuluhan 10% itu dikembalikan. Kalau kita mau nabur jangan dari persepuluhan tentu. Itu dikembalikan kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi dari yang 90% itu ditabur. Dia juga senang dan sukacita menabur. Makanya Tuhan buka tingkap langit, Tuhan memberkati luar biasa di bidang keuangan. Tapi di area lain, sekali lagi ya, kehidupan ini banyak area, banyak bidang. Di area yang lain dia tidak taat. Satu hari dia pulang kantor, agak sore pulang. Biasa dia pulang malam, orang sibuk, saudara. Sampai di rumah dia ingin ketemu istri, anak-anak. Istrinya sedang keluar. Yang ada anak paling besar. Waktu itu masih kuliah. Seorang wanita masih kuliah. Dia sedang ada di kamar tidurnya, sedang mandi. Jadi begitu sang ayah masuk kamar tidurnya, anaknya sedang mandi di kamar tidur, di kamar mandi dalam kamar tidur. Dia tunggu-tunggu, anaknya belum keluar. Dia pikir, sudahlah, saya keluar dulu. Dia keluar dari kamar anaknya. Saudara, waktu dia keluar menuju pintu, rupanya, misalkan ini pintu ya, di sini ada meja kerja anaknya. Gitu. Jadi begitu dia mau keluar, saudaraku, ternyata ada handphone di meja kerja anaknya yang berbunyi. Dia tentu tidak mau iseng sebenarnya, sengaja melihat, tapi begitu dia lewat, bunyi, ya. Jadi akhirnya, saudaraku, ya terlihat juga lah ada kiriman SMS ya. Jadi dia pegang, dia lihat, bunyinya gini. Kemarin malam enak ya. Kapan kita lakukan lagi? Jadi bunyi SMS-nya begitu. Si ayah begitu membaca kata-kata itu ada rasa nggak enak. Ini apa ya? Anakku kok bilang dapat SMS kemarin malam enak. Kapan lakukan lagi? Ya bisa macam-macam ya. Itu kan bisa jalan-jalan ke mall. Mall di sini namanya apa ya? Queen's Mall bisa makan sama-sama ya. Tapi ada rasa gak enak. Jadi begitu keluar dari kamar, anak itu ditanya, Papa baca ini gak enak, apa sih? Singkat cerita akhirnya itu terbongkar. Ternyata bukan ke Queen's Mall sama-sama, bukan. Tapi rupanya anak perempuannya ini sudah melakukan hubungan suami istri dengan teman pria di kampus. Masih muda sudah. Jadi sudah ya kebablasan. Wah, marah anak ayah itu. Dia nggak bisa tahan emosi, dia sampai tampar. Kamu kurang ajar. Disekolahin, bukannya sekolah. Tapi saudara, anak itu nggak takut. Anak perempuan itu malah menantang ayah, menatap ayah. Dan dia berkata, Papa munafik. Saya sudah tahu apa yang Papa lakukan. Papa mengancam Mama untuk tidak cerita. Tapi Mama sudah gak tahan cerita sama aku. Papa main gila, ada affair sama sekretaris Papa di kantor ya.
Mama sudah cerita semua. Sekarang berani-beranian tampar aku. Papa munafik. Saudaraku, anak itu sempat kabur dari rumah. Butuh waktu dipulihkan. Sebab anak itu luka. Anak itu nggak percaya lagi sama ayah. Sebab saudaraku, ayahnya saudaraku seperti itu. Keluarga ini nyaris berantakan. Artinya sudah sampai terdengar kata cerai. Istrinya dari tadi gemuk jadi kurus. Bukan diet, bukan saudara. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, keluarga ini akhirnya kembali dipulihkan. Tapi butuh waktu, ada harga yang dibayar, air mata keluar, dan sebagainya. Di sini kita belajar sesuatu, harus hati-hati benar menata kehidupan rumah tangga kita. Katakan amin. Taat di semua area yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara tertanam di gereja yang baik, dengan pengajaran yang baik. Setiap minggu doa sama Tuhan. Tuhan, jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Di area keuangan tidak ada masalah orang ini, karena dia mentaati saudaraku prinsip-prinsip keuangan di Alkitab. Katakan amin. Tapi di area yang lain saudaraku, di area menjaga kesucian rumah tangga, orang ini gagal. Sehingga seperti payung tadi saudaraku bolong, sehingga air hujan bisa masuk. Oleh karena itu saudaraku, hari ini penting sekali ketaatan. Amin saudaraku. Jadi saya singgung sedikit ya tentang karakter itu transfer. Makanya saudaraku, kita harus benar-benar jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu yang minta selalu hikmat supaya bisa menata rumah tangga dengan baik. Karena itu transfer ke bawah, saudara. Saya sama istri saya juga terus berdoa supaya kami bisa mentransferkan hal yang baik kepada anak-anak kami. Sebab memang Alkitab mengajarkan itu. Mari kita lihat saudaraku ya beberapa hal. Coba lihat kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham. Sekali lagi saya senang sekali dengan Alkitab ini karena selalu mencatat ada bagian-bagian yang berhasil dari seseorang, tapi juga ada bagian kegagalan orang itu juga dicatat. Dalam kitab Kejadian, mari kita lihat ayat 17, pasal 17, ayat 17 sampai 21. Kejadian pasal 17, ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Atau kita baca saja sampai ayat yang ke-19 ya. 17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Perhatikan ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham bapak orang beriman, tapi di area keluarga juga ada masalah. Manusia nggak sempurna ya. Imannya luar biasa memang, tapi di area keluarga pernah ada masalah. Umur 75 tahun Abraham dapat janji Tuhan. Waktu itu namanya masih Abram, bahwa dia akan dapat keturunan. Dan dikatakan anak perjanjian. Dia akan dapat Ishak, anak perjanjian. Umur berapa? 75 tahun. Waktu berjalan terus. Alkitab mencatat umur 86 tahun. 86 kurang 75 berapa itu?
11 tahun. Itu perjalanan panjang, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, Sarah nggak sabar. Jadi di usia Abraham 86 tahun, Sarah mulai nggak sabar. Sarah berkata kepada Abraham, "Sudahlah, kamu berhubungan saja dengan wanita Mesir itu." Ingat namanya siapa? Hagar, ya. Itu waktu Abraham usia 86 tahun. Ya, Sarah rupanya sudah nggak sabar. Akhirnya Abraham berhubungan dengan Hagar. Dan lahir seorang anak. Namanya Ismail. Itu produk daging. Kalau Ismail produk daging. Kalau Ishak itu produk roh. Jadi kelahiran Ismail itu sebenarnya tidak dalam kehendak Tuhan. Tapi Ismail lahir. Umur 86 tahun Ismail lahir. Ismail itu anak siapa? Abraham. Memang bukan dari rahim Sarah, tapi dari rahim Hagar. Jelas seorang ayah biar gimana pun sayang sama anak. Setuju nggak, saudara? Setuju, ya? Maka saudaraku, timbul rasa kasih sayang dari Abraham kepada Ismail. Sayang, saudaraku. Apalagi saudaraku, dia nunggu anak lama sekali. Kalau di sini ada keluarga-keluarga mungkin yang menantikan anak lama, ya. Jadi dari sejak menikah sampai punya anak lama, tentu waktu anak itu lahir senang sekali, ya. Demikian juga Abraham, saudaraku, 14 tahun menunggu. 11 tahun menunggu. Dari 75 sampai 86 tahun. Akhirnya lahir Ismail. Sayang sama Ismail. Wah, sayang sekali, saudaraku, sama Ismail. Tapi Tuhan, saudaraku, terus berjanji dan tidak pernah gagal janji. Tuhan berkata, "Aku tidak kasih kamu Ismail. Yang aku mau kasih kepada kamu siapa? Ishak. Sebab yang namanya anak perjanjian bukan Ismail, tetapi Ishak." Maka di usia, ya, jadi kita baca Abraham sudah 100 tahun, datang lagi firman Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 17, perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan ayat 17 dalam Kejadian 17. "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak?" Di sini, saudaraku, saya mau katakan, kalau Tuhan berjanji tidak pernah gagal. Katakan amin. Pegang janji Tuhan dalam hidup ini. Meskipun lama. Meskipun, saudaraku, hari ini engkau katakan, "Saya belum dapat, Pak." Pegang terus janji Tuhan itu. Ya dan amin. Tidak pernah gagal. Maka, saudaraku, Abraham diingatkan kembali oleh Tuhan di ayat 17 bahwa kamu akan dapat anak namanya Ishak. Tapi menarik di ayat yang ke-18. Menarik, saudara. Di situ kita bisa melihat isi hati Abraham. Ayat 18 berkata demikian. "Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Rupanya, saudaraku, lama ya bergaul sama Ismail. Umur 86 Ismail lahir. Sekarang Abraham usianya 100. Jadi Ismail sudah umur berapa ya? 14 tahun, ketemu terus setiap hari, papa sama anak. Maka akhirnya Abraham sampai berani-beraninya ngomong sama Tuhan begitu. Dia berkata begini, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dengan kata lain, kalau bahasa sehari-harinya, ya, nggak ada Ishak juga nggak apa-apa. Kan ada Ismail. Udahlah, Tuhan berkati saja Ismail. Kenapa, saudaraku? Ya, Ishak belum ada. Sedangkan setiap hari selama 14 tahun Abraham berhubungan dengan Ismail, papa sama anak. Sampai Tuhan marah, saudaraku. Tuhan menegur di ayat yang berikutnya, ayat 19. "Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya."
sampai ditegur oleh Tuhan. Artinya siapa bilang Ismail? Aku tidak mau kasih kamu Ismail, aku mau kasih kamu Ishak. Nah, saudaraku, saya lanjutkan ceritanya ya. Lalu puji Tuhan, Ishak lahir. Ishak lahir. Jadi beda usia Ishak sama Ismail berapa? 14 tahun. Jadi kakak adik ini bedanya 14 tahun. Nah, waktu Ishak lahir, perhatikan, ini problem keluarga. Ternyata Abraham tetap masih sayang sama Ismail. Sarah sayang sama siapa? Sama Ishak. Jadi saudaraku, di permukaan gak kelihatan, tapi di kedalaman kelihatan bahwa keluarga ini ada persoalan, yaitu di mana di dalamnya ada pilih kasih. Di mana seorang ayah lebih sayang sama anak yang namanya Ismail, dan seorang ibu lebih sayang kepada anak yang namanya Ishak. Saya mau tanya dulu ya. Siapa di sini yang diberkati anak 2? Bisa angkat tangan. 2. Puji Tuhan. Turunkan. Siapa yang diberkati 3? Puji Tuhan. Ada yang diberkati 4? Puji Tuhan. 4, puji Tuhan. Ada 5? Oh, ada 5. Ada 5? Gak ada? 6? Nah, puji Tuhan. Setengah losin. Ada 12? Ya. Temannya Ibu Elizabeth di Jakarta 12 kalau nggak salah ya. Berapa? 13 anaknya. Haleluya. Ya. 13 saudara. Ya. Nah, saudaraku, saudara yang diberkati 2 anak, 3 anak, 4 anak, saya mau katakan, jangan pernah ada pilih kasih. Katakan amin. Karena akan ada persoalan. Semua anak adalah anugerah Tuhan. Mau laki, mau perempuan, anugerah Tuhan. Tidak boleh ada anak favorit. Dan bagi orang-orang tua di sini tidak boleh ada cucu favorit. Karena semua harus sama. Kelahiran anak-anak kita dahsyat dan ajaib. Keluarga Abraham ada persoalan. Saudara mau bukti? Mari kita lihat. Mari kita buka Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 21 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, maksudnya Ishak ya. Ishak menjadi semakin besar. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Kata menyebalkan dalam bahasa aslinya menyakitkan. Jadi ketika Abraham mendengar teriakan dari Sarah yang mengatakan usir mereka, bagi Abraham kalau diusir hanya Hagar tidak ada persoalan. Tapi begitu dia mendengar kata Ismail harus diusir, itu menyakitkan hati Abraham. Artinya Abraham sudah nempel sama Ismail. Saudara berkata, bukankah ada firman Pak bahwa Abraham begitu sayang Ishak waktu mempersembahkan Ishak di bukit apa? Moria. Itu kejadiannya di Kejadian pasal 22. Itu Kejadian 22 di mana memang Ishak sudah diusir. Ismail sudah diusir. Ya lama-lama karena sudah diusir ya Abraham tinggal siapa? Ya tinggal Ishak, tidak ada pilihan. Tapi selama Ismail ada, itu hati Abraham masih terpaut kepada Ismail.
Jadi keluarga ini ada masalah, pilih kasih. Ayah sayang sama Ismail, ibu sayang sama Ishak. Saya mau cerita ini untuk memberitahu kepada kita bahwa kita harus menata rumah tangga kita baik-baik. Sebab apa yang jelek pada kita itu bisa turun ke generasi berikutnya. Sekarang saya ambil contoh Ishak ya. Ishak juga punya 2 anak, namanya Esau dan Yakub. Apa yang terjadi? Sama, persis sama. Di mana keluarga ini pun ada pilih kasih. Di mana Ishak lebih sayang sama Esau. Kenapa lebih sayang sama Esau? Ishak itu kelemahannya di kampung tengah. Kelemahan Ishak itu dia senang makan. Maka dia lebih sayang Esau. Karena Esau itu pembunuh. Dia bisa buru rusa, dia bikin steak rusa. Tapi tidak dicatat sih buru babi, enggak saudaraku. Dia sayang saudaraku sama Esau. Tapi istrinya Ishak siapa? Ribka sayang sama Yakub kan? Sayang sama Yakub. Justru saudaraku, Ribka itu punya andil Ishak ditipu oleh Yakub. Di sini ada masalah pilih kasih. Pertanyaannya dari mana persoalan itu? Dari Abraham. Jadi oleh karena itu saudaraku hari ini, mari saudaraku kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus biarlah yang baik turun. Katakan amin. Yang buruk jangan turun. Makanya saudaraku kita harus menata rumah tangga kita dengan baik. Semua hukum-hukum Tuhan kita taati dengan baik, supaya blessing itu turun kepada generasi berikut. Contoh lagi ya, anaknya Ishak siapa? Yakub kan? Yakub akhirnya berkeluarga, punya anak buahnya. Dia nggak ikut keluarga berencana. Banyak anaknya, sampai berapa? 12. Ada anak kesayangan? Ada lagi. Ada lagi. Belum putus rantai. Belum putus. Jadi dari Abraham, karena tidak diputuskan, tidak dibereskan saudaraku, turun kepada Ishak. Ishak diundang sama Pastor Tony ikut seminar keluarga, gak pernah mau datang. Jadi saudaraku, dia gak dengar firman ini. Jadi turun lagi tuh persoalan itu kepada generasi berikutnya, yaitu Yusuf, Yakub, di mana anak kesayangan namanya Yusuf dikasih jubah warna-warni dan sebagainya. Poin apa yang saya mau sampaikan? Bahwa ternyata menata keluarga kita harus bijaksana. Katakan amin. Tuhan Yesus biar yang baik dulu, tapi yang buruk jangan. Tadi cerita anak yang memberontak itu, yang mengatakan papa munafik, itu pun sama kan? Karena papanya melakukan hal itu, payungnya bocor, turun ke anak juga ya. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita berkata sayang anak, bukan hanya bicara kita kasih uang kepada anak, bukan kita hanya cukupkan dalam hal uang, tapi kita harus benar sebagai orang tua. Sebab karakter kita akan turun kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu hari ini saya mau berdoa untuk semua keluarga, supaya biarlah dalam nama Tuhan Yesus buah roh, kasih, sukacita turun kepada anak-anak kita. Katakan amin. Tapi hal-hal yang buruk biarlah putus sampai generasi kita saja. Ketaatan itu sangat penting. Saudara-saudara, saya ada bawa satu buku ya, karena bicara keluarga luas sekali ya. Itu buku bagus sekali, yang karang bukan saya, tapi kakak rohani saya ya, dari sekolah Alkitab di mana saya berafiliasi, yaitu jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Ini buku bagus sekali karena di dalamnya ada banyak pengajaran tentang keluarga, dan ada bab
yang bagus tentang mendidik anak. Di sini siapa? Orang tua yang anaknya masih anak-anaknya usia 12 tahun ke bawah, bisa katakan 12 tahun ke bawah. Buku ini bagus buat pendidikan anak. Bagaimana mendidik anak di dalam jalan Tuhan. Ya, saudaraku, saya tidak bisa menyampaikan semua, tapi di buku ini sudah bisa baca betapa menata keluarga itu memang harus benar-benar kita serius, saudara ya. Ini ada buku DVD saya ya tentang membangun pernikahan seumur hidup. Ya, saya di sini banyak bicara tentang hal-hal yang menghambat pernikahan kita, yang harus kita waspadai. Sudah bisa pelajari. Dan ini peran suami istri. Ya, kalau ada kesempatan mungkin di workshop saya akan singgung ini, bahwa istri dan suami punya peran masing-masing. Katakan amin. Istri bukan di bawah suami, bukan itu konteksnya. Sebab dikatakan bahwa laki-laki kepala, istri di bawah. Sebenarnya bukan itu. Yang paling penting sebenarnya adalah istri dan suami punya peran masing-masing. Istri memang penolong, tapi penolong bukan berarti jadi di bawah. Sebab Roh Kudus juga penolong. Katakan amin. Tapi Roh Kudus itu sejajar dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Artinya bukan persoalan atas bawah, tapi persoalan peran. Persoalan fungsinya harus benar. Kalau suami menjalankan fungsi dengan benar, istri menjalankan fungsi dengan benar, saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Barangkali nanti di workshop kita bisa singgung itu ya. Ada beberapa pengajaran istri saya, Ibu Elizabeth, yang kemarin sudah dijelaskan. Bagi saudara yang tidak sempat hadir, sudah bisa membeli DVD atau buku-bukunya yang ada di sini. Ya, mari kita berdiri, kita mendatang kepada Tuhan pada siang hari ini. Dan saya berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan Yesus, biar yang baik turun, biar yang baik saja turun Tuhan. Haleluya. Gloria Ramana Sikiti kita katakan. Gloria Ramana Sakatakan. Kita bersyukur Tuhan untuk pagi ini.
kami untuk taat di semua area kehidupan kami. Apa yang sudah kami dengar selama ini firman Tuhan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk melakukan. Kami sayang anak-anak kami, kami mengasihi anak cucu kami. Kami tidak mau payung kami bocor, kami tidak mau payung kami berlobak karena ketidaktaatan kami, sehingga seperti Daud mengalami persoalan keluarga yang begitu rumit. Biarlah Tuhan pelajaran tentang hamba-Mu Daud sangat baik buat kami hari ini belajar, supaya kami Tuhan diberikan kasih karunia untuk taat di semua area kehidupan kami. Saya merasakan hadirat Tuhan indah di tempat ini, dan Tuhan sayang kepada setiap keluarga. Tuhan ingin pulihkan keluarga. Mungkin ada bidang-bidang kehidupan kita yang belum kita taati dengan baik. Tidak ada yang terlambat, saudara. Sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berubah, untuk selalu memperbaiki diri kita. Itulah Tuhan kita. Petrus pernah jatuh, menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi selama ada penyesalan, selama ada pertobatan, Tuhan pulihkan kembali. Demikian juga kita. Jangan kita lihat ke belakang tentang hal-hal yang mungkin belum beres. Tapi yang penting pada hari ini mengambil sebuah keputusan bahwa kami ingin taat di semua area kehidupan kami, Tuhan. Kami mau tutup celah-celah supaya tidak ada kuasa-kuasa jahat yang masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga yang turun kepada anak-anak yang kami kasihi hanya yang baik. Bagi saudara suami istri yang hadir pada siang ini, engkau boleh berpegangan tangan. Pastikan suami istri bisa ada di sebelahnya, pegangan tangan. Surya rabada sakata kata kata. Surya rabada bada bada. Surya rabada bada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah ini tidak menjadi sebuah kebiasaan saya digerakkan oleh Tuhan untuk mengundang suami istri yang hadir pada hari ini boleh maju ke depan. Saya, Ibu Elizabeth, juga dengan Pastor Tony dan Ibu akan memberkati, akan mendoakan saudara-saudara, memberkati saudara-saudara kehidupan rumah tangga. Maju ke depan suami istri. Terima kasih. Sementara kita nyanyikan lagu ini berkali-kali. Yang tidak hadir lengkap hari ini, barangkali hanya suami, barangkali hanya istri yang hadir, saya juga undang ke depan. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara sekalian.
Terima kasih Tuhan. Ada lagi yang belum maju, suami atau istri yang tidak datang lengkap, boleh maju. Terima kasih Tuhan. Saya dan istri Pastor Tony dan istri akan mendoakan saudara-saudara. Tuhan sayang kepada setiap keluarga. Dia Allah, tapi juga Dia Bapa. Tidak pernah Bapa tidak sayang kepada anaknya. Dia Bapa yang baik, yang ingin melihat keluarga kita bahagia, yang ingin melihat keluarga kita diberkati, yang ingin melihat anak cucu kita diberkati. Bahkan firman Tuhan berjanji sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tapi harus diisi dengan ketaatan. Pastor Tony sudah menyampaikan banyak kebenaran di gereja ini. Tugas jemaat hanyalah terima, taati. Taat saja. Taat saja. Maka perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, blessing Tuhan, itu tidak akan pernah berhenti. Terus mengalir. Sebabnya hari ini mari bersama saya, kita semua bisa jatuh, kita semua bisa tidak taat, tapi kita terus kembali bangun untuk hidup dalam ketaatan. Oh ya Bapa. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Saya undang Ibu Elizabeth, saya undang Pastor Tony, saya undang Ibu. Terima kasih Tuhan. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat, yang belum didoakan bisa maju ke depan. Kuliah raba Mereka boleh
apa yang menjadi distraksi untuk kali ini dan Tuhan jalan mereka yang kami kiranya boleh mereka yang doa ya Tuhan Tuhan sekali lagi ya Tuhan untuk memperbaiki ya Tuhan bagi perkawinan mereka bagi hubungan mereka ya Bapak bagi kasih mereka anak ke dalam keluarga ini ya Tuhan ya Tuhan
Penting sekali hidup dalam kerapatan. Firman Tuhan yang sudah ditaruh Allah di jalan ada banyak bagian-bagian yang Tuhan akan bereskan dalam hidup. Perhatiin kalian, Meli dan istri, jadi terkesan Tuhan banyak memulihkan Tuhan, mau bikin Tuhan jadi banyak area yang lepas. Banyak kekuatannya Tuhan yang menopangnya. Kekuatanmu ya Tuhan yang bekerja saja. Mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan. Hatimu ya Tuhan. Pada saat ini mau dengan kasih-Mu kami mau mencapai melalui juga ya Tuhan. Kasih-Mu dan boleh Kau bersihkan hati Kau berikan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Bapak. Tidak penghiburan ya Bapak pada saat ini Bapak. Mata manusia melihat tapi mata Syakara pasti kirama syakara mas. Ira pasakara mas. Ya rata karama syakara mas. Syakara patakara mas. Ira pasakara mas. Syarata karama syakara mas. Ira pasakara mas. kepala Ira pasakara. telah dia terbuka.
pasta karamana. Ya rata. berdoa satu Oh rata karamana. luar biasa dalam hidup ini dan semua bebek keluarga kami Tuhan tidak punya Bapak dalam membangun karunia Tuhan luar biasa dan kebenaran manusia kebenaran kebenarannya Tuhan dan kemenangan tubuh jiwa dan rohaninya Bapak dan semua seluruh menjadi satu ya Bapak biarlah untuk kita karena Kau yang menyatukan mereka depan mereka yang berdoa satu juga sudah mulai lemah ya Bapak artinya mulai lemah ya Tuhan tapi Kau beri kekuatan Bapak dia boleh kuat dan Kau bersama dia Kau yang akan membawa dia bisa terbang Bapak Amin. Ya. Haleluya. Kita perlu diberkati Amin. oleh Pastor Gunadi. Terima kasih untuk firman yang saya sampaikan. Dan nanti kita jangan lupa jam 1 ada workshop tentang keluarga. Saya undang semuanya nanti kita ikut sama-sama ikuti workshop.